Bab 84 Melamar Danira. Pagi yang mendung. Nira menoleh ke arah luar kafe. Menikmati lalu lalang kendaraan yang melintasi bangunan seder. Sepertinya tugas aku sudah selesai, ucap Ferry tiba-tiba. Saat lelaki itu sudah duduk di salah satu kursi yang ada di depan Nira. Gadis berhijab itu menoleh. Lalu tersenyum manis pada sahabatnya. Yah. Semua sudah selesai dan sekarang waktunya aku yang akan memenuhi janjiku. Jawab Nira. Hei, aku ikhlas membantumu. Dan kamu tidak perlu memikirkan kesepakatan kita. Aku hanya bercanda Nir, ujar Ferry. Bawa aku pergi dari sini Fer. Jakarta terasa begitu sesak untuk aku bernafas. Lirih Nira. Ferry tidak lagi berkata-kata. Ia hanya menatap prihatin wajah cantik yang terlihat sembab di hadapannya. Terjebak cinta yang rumit. Memang sungguh sangat tidak enak rasanya. Karena dia sudah pernah merasakan hal itu dulu. Minta orang tua kamu untuk datang melamarku. Lalu bawa aku pergi jauh dari sini. Pinta Nira memohon. Kamu tahu aku gak punya keluarga Nir. Aku anak buangan dalam keluarga. Dan nanti kamu akan menderita hidup bersamaku. Aku punya banyak uang. Jangan khawatir. Nira terkekeh. Jika hanya satu orang anak, sepertinya aku masih sanggup membiayainya. Sambungnya masih dengan tawa geli. Aku gak suka hanya satu. Maunya 2 atau 3. Gimana dong? Senyum hangat terlihat begitu menawan di wajah blasteran Ferry. Aku serius, aku mau nikah sama kamu. Kalimat singkat padat dan jelas itu membuat Ferry terdiam. Kemudian lelaki yang tidak kalah tampan dari Arga itu tertawa. Bercandanya gak lucu, ujar Ferry. Aku nggak bercanda. Sepertinya aku lebih membutuhkan rasa nyaman daripada cinta. Dan aku menemukan nyaman itu saat bersamamu. Beri aku kesempatan untuk berusaha mencintai kamu setelah kita nikah nanti. Ferry terkejut mendengar kalimat yang terdengar begitu meyakinkan dari bibir Nira. Kamu yakin? Tanyanya. Dadanya berdebar saat Nira menatapnya dengan begitu lekat. Nira mengangguk yakin. Tapi kehidupanku gak sebaik Arga. Kita bisa mengusahakan itu bersama-sama nanti. Jawab Nira. Keluargaku tidak seharmonis keluargamu. Kalau begitu ayo kita buat sebuah keluarga kecil yang harmonis dan bahagia. Kamu yakin? Nira mengangguk yakin. Ini tidak akan mudah. Hidupku tidak tentu arah. Aku tidak punya tujuan. Cukup jadikan aku tujuanmu. Maka aku siap menentukan arah kemana kita akan membawa kisah ini. Jawab Nira yakin. Ferry menghembuskan nafasnya. Sejujurnya ia sangat bahagia. Dan ingin mengucapkan bahwa dia sangat mencintai wanita di depannya ini. Dengan suara yang sangat lantang. Aku mencintaimu Nira. Dan kamu sudah tahu akan hal itu sejak lama. Maukah kamu menikah denganku? Mintalah izin pada ayahku. Jika beliau memberi izin itu, maka tidak ada alasan bagiku untuk mengatakan tidak pada lamaran anehmu hari ini. Nira tertawa. Tawa yang benar-benar keluar dari dalam hatinya. Begitulah saat bersama Ferry. Dia bisa menampakkan sisi rapun juga sisi bahagia yang sesungguhnya. Malam nanti aku akan datang dan melamarmu langsung pada ayahmu. Ujar Ferry. Nira mengangguk. Asteris 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 asteris. Di sebuah apartemen di tengah kota Jakarta, Dira sedang berkutat dengan peralatan memasak. Gadis cantik yang sudah rapi dengan terusan panjang lengkap dengan hijab itu, terlihat begitu serius mengaduk makanan yang ada di dalam wajan, hingga tidak menyadari jika laki-laki yang kini berstatus sebagai suaminya sudah duduk di sebuah kursi sambil memperhatikan dirinya. Cantik banget sih kalau lagi masak, ujar Arga memuji. Seperti biasa gadis pendiam itu tidak menanggapi godaan suaminya. Hanya seutas senyum yang terlihat begitu manis. Terukir di wajah cantiknya. Masak apa? Tanya Arga sambil melangkah mendekati Dira. Ah, ingin sekali ia mencontoh adegan mesra di film-film. Namun, ia masih begitu canggung melakukan kontak fisik dengan Dira. Aku lagi masak nasi goreng. Aku gak tahu kalau sarapan kamu sukanya apa. Ya udah aku masak kesukaan aku aja. Jawab Dira. Sepertinya mulai sekarang nasi goreng akan menjadi makanan kesukaan aku juga. Ujar Arga. Lelaki itu segera mengambil 2 buah piring dari kabinet saat istrinya sudah mematikan kompor.
Terima kasih, ucap Dira. Ia meraih satu buah piring yang tangan Arga. Baunya enak, ujar Arga saat satu buah piring yang berisi nasi goreng dengan asap yang mengepul sudah berpindah ke tangannya. Cobain. Dira mengulurkan sendok yang sudah terisi sedikit nasi goreng ke arah suaminya. Gimana? Tanya Bia kemudian. Enak banget. Arga mengecup pipi Dira. Kemudian lelaki itu segera membalik tubuhnya menuju meja makan. Dira yang masih terkejut dengan tindakan Arga yang begitu tiba-tiba, spontan menyentuh pipinya yang baru saja dikecup mesra oleh suaminya itu. Beberapa menit kemudian, jantungnya yang menggila mulai kembali normal. Gadis berjilbab itu ikut melangkah lalu duduk dengan diam di kursi makan. Dira belum memulai sarapannya. Ia hanya menyaksikan laki-laki yang begitu lahap menyantap sarapan yang ia siapkan pagi ini. Bahagia, tentu saja. Bagaimana tidak bahagia jika salah satu keinginannya setelah menikah terwujud secepat ini? Melihat suami yang dia cintai menikmati makanan buatannya dengan begitu lahap adalah salah satu impiannya setelah menikah. Enak banget sih, puji Arga lagi. Lelaki itu kembali menikmati setiap sendok nasi goreng spesial yang dibuatkan sang istri untuknya. Pagi yang indah menurutnya, walaupun tidak ada adegan panas di atas ranjang setelah 4 hari pernikahan. Arga masih saja bahagia menikmati setiap momen yang ia lewatkan bersama Dira. Siapa sih yang ngajarin kamu sampai sejago ini? Ini sudah selevel mama loh. Sahabatku di apartemen ibunya seorang koki dan aku belajar memasak dari beliau. Jelas Dira. Gadis itu lantas mulai memakan sarapannya dengan perlahan. Pujian dari bibir suaminya masih terus terdengar. Padahal ini baru nasi goreng. Masih ada banyak masakan lain yang sudah ia pelajari dari ibunya Evelyn. Dan nanti dia akan menghidangkan itu untuk suaminya. Setelah keduanya selesai menyantap sarapan, Dira membawa piring bekas mereka menuju wastafel dan mencucinya. Aku bantuin. Arga mengambil piring yang sudah dicuci bersih dari tangan Dira. Lalu menyimpan piring itu di dalam kabinet. Kamu kependekan, usapnya di kepala sang istri. Kak, panggil Dira. Ada apa? Tanya Arga. Lelaki itu masih berdiri di dekat wastafel, sambil menatap istrinya yang kini tertunduk dalam. Maaf belum bisa jadi istri sepenuhnya. Sejujurnya ini terlalu mendadak untukku. Dan aku belum mempersiapkan diriku sampai sejauh itu. Arga tersenyum. Ia mengerti kemana arah pembicaraan Dira. Mungkin pacaran setelah menikah jauh lebih baik. Jadi kalau cium pipi begini gak akan dapat dosa. Jawabnya lalu mengecup pipi merona istrinya. Terima kasih sudah mau mengerti. Dan besok aku berangkat. Izin Dira. Kita yang berangkat. Tegas Arga. Malam nanti kita pulang ke rumah ayah. Karena kita harus mengatur barang-barang yang akan dibawa besok. Sambungnya. Dira mengangguk. Lalu mengikuti langkah Arga keluar dari dalam dapur menuju ruang TV. Langkah kaki Dira terhenti di ambang pintu rumah. Tatapannya tertuju pada orang-orang yang sedang berada di dalam ruang tamu. Duduk sini Dir, ajak Nira sambil menepuk sofa kosong yang ada di sampingnya. Dira tersenyum. Lalu melangkah dan duduk di samping kakak kembarnya. Mendengar nama Dira disebut, pemuda tampan yang sedang mengerjakan tugasnya di ruang keluarga segera bangkit dan melangkah menuju ruang tamu dan duduk di samping Dira. Aku kangen Kak, rengek Abizar. Dira hanya tersenyum. Lalu mengusap lembut kepala adiknya. Kamu nggak kangen sama aku? Tanya Nira. Enggak, jawab Abizar. Ih jahat banget sih. Yah, kan Kak Nira setiap hari ketemu sama aku. Ujar Abi. Berarti setelah hari ini kamu akan kangen aku juga. Bu. Seperti yang sudah Nira katakan sama ibu. Kami akan menikah dan tinggal di Singapura bersama keluarga Ferry. Ziana masih belum menanggapi. Wanita parubaya itu hanya menatap putri pertamanya. Lalu beralih pada laki-laki yang kini tertunduk di sofa tidak jauh dari tempatnya duduk. Benar begitu nak? Tanya Ziana. Ferry mengangkat wajahnya. Lalu menatap wanita parubaya yang sedang menatapnya lekat. Seakan sedang mencari sesuatu di wajahnya. Maaf Om. Tante jika kedatangan saya malam ini terkesan lancang dan kurang sopan. Tapi niat saya hari ini benar-benar tulus datang meminta izin dari Om dan Tante untuk bisa menikahi Danira.
Sepasang suami istri itu masih diam tanpa kata. Saya terlahir dari keluarga yang kurang harmonis. Tapi saya sangat ingin membangun keluarga kecil yang bahagia bersama anak om dan tante. Sambung Ferry menjelaskan perihal kedatangannya malam ini. Kapan kamu siap? Tanya Alvarez sontak membuat semua orang di dalam ruangan itu terkejut termasuk Ziana. Ayah, protes Ziana. Saya punya pekerjaan om walau tak sebesar penghasilan Nira. Jawab Ferry. Saya siap kapan saja jika Nira memintanya. Sambungnya yakin. Beritahukan pada kedua orang tuamu. Meskipun mereka tidak bisa datang. Tapi restu orang tua sangat diperlukan untuk merencanakan sebuah pernikahan. Ujar Alvarez. Ferry menatap Nira lalu tersenyum. Jika hanya sekedar meminta restu, mereka akan dengan senang hati memberikan itu. Tapi mungkin mereka tidak akan bisa datang dan menyaksikan pernikahan kami. Itu bukanlah masalah. Yang terpenting mereka merestui niat baikmu hari ini. Dan satu lagi, Om sangat berharap mereka bisa menerima Nira dengan baik nanti. Tentu saja Om. Saya sendiri yang akan memastikan itu. Alvarez mengangguk. Berbeda dengan Yana. Ia tidak tahu harus berbuat apa di situasi seperti ini. Sedih. Tentu saja, tidak ada seorang ibu yang tidak sedih saat mendapati putrinya mengorbankan perasaan demi putrinya yang lain. Sama seperti kejadian pernikahan dadakan 4 hari yang lalu. Dia sedih saat Dira bersedia menggantikan Nira menikah. Dan lebih membuatnya sedih. Saat itu ia tidak mengetahui jika Nira juga terluka karena harus memendam cintanya demi kebahagiaan Dira. Serumit inikah perjalanan hidup kedua putrinya. Om menerima niat baik kamu malam ini. Dan segera hubungi Om jika semuanya sudah siap. Ujar Alvarez lagi. Dira menoleh. Menatap wajah kakak kembarnya. Senyum yang tidak pernah pergi dari wajah kakak kembarnya itu ia tatap dengan seksama. Sayang. Dia bukanlah adik yang baik sehingga tidak bisa menemukan jika senyum yang ada di bibir Nira saat ini benar-benar senyum bahagia. Ataukah hanya ingin menutupi luka. Karena tidak mendapat apapun dari wajah yang begitu mirip dengannya. Dira berpamitan pada orang-orang yang ada di sana untuk masuk ke dalam kamarnya. Mengenai rencana kepulangannya besok, ia memilih untuk belum memberitahu hal itu. Setelah mendapat izin dari ayah dan ibunya, Dira beranjak dari atas sofa. Tidak lupa ia mengusap lembut kepala Abizar kemudian berlalu dari ruangan itu diikuti Arga. Dua orang yang masih sama-sama setia dengan kebisuan mereka, sedang menaiki satu persatu anak tangga menuju lantai 2 rumah. Setelah sampai di depan pintu kamar, Dira membalik tubuhnya dan menatap laki-laki yang juga masih diam 1000 bahasa. Kak, panggil Dira. Arga mengangkat wajahnya, lalu menatap wajah istrinya. Enggak apa-apa, ujar Dira lantas membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam. Arga pun ikut masuk ke dalam kamar itu masih tanpa sepatah kata pun. Apa Kak Ferry orang baik? Tanya Dira. Arga melangkah mendekati Dira. Lalu membawa gadis yang terlihat bimbang itu ke dalam pelukannya. Ferry orang yang baik. Dan lebih penting dia sangat mencintai Nira. Aku sangat merasa bersalah Kak. Ucap Dira. Arga mengeratkan pelukannya. Sembari mengecup kepala Dira yang tertutup hijab. Tidak hanya Dira. Ia pun merasakan hal yang sama. Entahlah. Tiba-tiba ia merasa menjadi laki-laki brengsek karena terjebak di antara dua gadis yang sama-sama baik. Namun, rasa yang sudah sejak lama terbentuk untuk Dira sama sekali tidak bisa ia kendalikan. Jangan khawatir. Nira pasti akan menemukan kebahagiaannya. Ferry adalah orang yang sangat tepat. Dan yang lebih penting, mereka sudah menjalin hubungan itu sejak lama. Dira mengurai pelukan, tapi belum beranjak dari tempatnya, hingga kecupan pertama kalinya mendarat di atas bibir tipisnya. Mau nginap di rumah mama dan papa malam ini, tawarnya pada sang suami. Arga menatap Dira, lalu sebuah senyum penuh harap terlihat di wajahnya. Kita nginap di rumah mama malam ini, dan tunda keberangkatan besok. Mau nggak? Tanya Dira lagi. Tanpa menjawab apapun. Arga segera menarik tangan Dira lalu keluar dari dalam kamar itu menuju lantai bawah. Ziana terkejut saat melihat putri dan menantunya yang terlihat sedang terburu-buru. Mau kemana?
Tanya Ziana. Dira tersenyum. Mama Rara menelpon dan meminta kami ke sana. Besok malam Dira sama Kak Arga nginap di sini. Jawab Dira. Oh ya sudah. Hati-hati di jalan. Ujar Ziana memperingati. Kak aku pamit ya. Ucap Dira lagi. Nira tersenyum lalu mengangguk mengiyakan. Setelah berpamitan, Arga kembali menarik tangan Dira menuju mobil lalu keluar dari pelataran rumah mertuanya. Tidak membutuhkan waktu lama. Mobil mewah milik Arga sudah terparkir rapi di depan rumah orang tuanya. Keduanya melangkah menuju pintu rumah lalu masuk ke dalam. Ma, panggil Arga. Bapak dan ibu sudah tidur dan wanita parubaya yang baru saja melangkah dari dapur menjawab panggilan Arga. Oh ya sudah mbok. Saya langsung ke atas ya. Nanti kalau ibu bangun, bilang aja saya dan Dira nginap. Ujar Arga kemudian mengajak Dira menuju kamar tidurnya. Dira memasuki kamar yang baru pertama kali ia masuki itu dengan dada berdebar. Ia mengelilingi kamar yang bernuansa abu-abu itu dengan netranya. Mata yang sejak tadi menelisik ke seluruh sudut kamar mewah milik suaminya tertutup rapat. Kala tubuhnya terasa hangat karena sebuah dekapan. Bisakah malam ini? Tanya Arga. Jantung Dira semakin berpacu lebih kuat dari biasanya.